Halo guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul A 12-Year Night yang dirilis pada tahun 2018. Merupakan kisah nyata perjuangan 3 orang tahanan politik yang disiksa dengan kejam selama 12 tahun. Tidak hanya menimpa fisik tapi juga mental. Bahkan para sipir lebih puas melihat mereka menjadi gila daripada harus mati dalam penjara. Tidak lupa, aku selalu mendoakan kalian agar sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tahun 1973 merupakan awal kebangkitan rezim kediktatoran Uruguay di bawah pimpinan Presiden Juan Maria Bordaberry. Sistem pemerintahan kediktatoran yang berjalan selama 12 tahun setelah menggantikan sistem demokrasi. Disebut-sebut sebagai tahun-tahun kelam dalam sejarah pemerintahan Uruguay. Sebelum nantinya sistem demokrasi akan kembali bangkit pada tahun 1984. Selama rezim ini berjalan, berbagai bentuk kelompok politik yang bertentangan dengan pemerintah ikut dimusnahkan, termasuk Partai Komunis Uruguay dan kelompok anti pemerintah Tupamero, serta beberapa gerakan revolusioner yang berpaham Marxisme lainnya. Tepatnya pada tanggal 7 September, 9 tahanan yang tergabung dalam organisasi Tupamero telah ditangkap. Tupamero sendiri merupakan organisasi yang paling dibenci oleh pemerintah karena kerap kali melakukan pembobolan bank yang kemudian hasilnya dibagikan pada rakyat miskin. Sehingga masyarakat menganggap Tupamero sebagai pahlawan yang membela hak-hak orang miskin. Kisah ini akan berfokus pada 3 tahanan politik sekaligus tokoh utama di film ini yang bernama lengkap Eleuterio Fernandez Huidobro, dipanggil Nato, Mauricio Rosenkreuz dipanggil Russo, dan Jose Mujica dipanggil Pepe. Mereka dibawa ke penjara dengan mata tertutup dan tangan yang terborgol. Di sana pakaian mereka dilucuti satu persatu lalu diseret masuk ke dalam sel. Di awal penyekapan mereka masih disatukan dalam penjara namun berbeda kamar, dan saat itu mereka belum mengetahui bagaimana kondisi sekelilingnya. Tidak lama kemudian, kita akan melihat kekejaman penjara politik yang sangat menyesakkan hati, di mana kepala mereka ditutupi dengan karung goni yang disirami bensin, memaksa mereka bernafas dengan aroma bensin yang terhirup hingga mengering. Setelah borgol di tangannya dilepas, akhirnya mereka bisa bernafas dengan lega dan mulai memperhatikan kondisi sekitar dan melihat sebuah pesan di tembok bertuliskan, "Tinggalkan semua harapan kalian yang masuk kemari." Yang berarti siapapun yang masuk dalam penjara itu tidak akan memiliki harapan untuk hidup lagi. Saat itu, selembar surat dari Kementerian Resolusi Pertahanan mengatakan bahwa mereka tidak boleh berbicara kepada siapapun. Bahkan mereka tidak diberikan akses untuk melihat cahaya sebagai satu-satunya sumber penerangan dalam sel. Tidak hanya itu, mereka yang dianggap sebagai pengkhianat negara dan bersifat subversif terus-menerus disiksa. Waktu terus berlalu hingga 12 bulan kemudian, seorang jenderal berkata, "Jika tidak bisa membuat mereka mati, buatlah mereka gila." Di mana peratahan politik akan berakhir dengan 2 kalimat itu. Kalau tidak mati, ya mereka akan gila. Ini sudah menjadi rahasia umum, di mana tahanan politik sering menjadi gila setelah mereka dikeluarkan dari penjara. Hanya saja, kita tidak tahu bagaimana mereka diperlakukan. Sang jenderal memberikan surat perintah dari Komando Pusat Angkatan Darat yang mengizinkan Russo untuk bertemu dengan keluarganya atas desakan orang tuanya kepada kepolisian. Russo kemudian dicukur dan dimandikan sebelum bertemu dengan keluarganya. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesan kalau Russo diperlakukan baik dalam penjara. Dalam pertemuan singkat itu, Russo berbohong dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja, di mana kesehariannya dalam penjara hanya berjalan-jalan dan berpesan agar putrinya bersekolah dengan baik. Tahun 1975, tepatnya sudah selama 803 hari menekam di balik jeruji. Mereka kerap dipindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya
secara terpisah dengan kondisi penjara yang sangat memprihatinkan. Mereka diberi makanan sisa yang berupa tulang-tulang ayam dan diberi minum dari air seni para penjaga tahanan. Mereka tidak punya pilihan lain selain memakannya daripada harus memilih mati dalam penjara. Mereka yang dilarang untuk berbicara satu sama lain terpaksa harus berdiam diri ditemani semut hitam dan kegelapan. Namun semangat mereka tetap membara. Nato kemudian mengetuk tembok dan tersenyum karena ketukan itu mendapat respon dari Russo yang tinggal bersebelahan dengan selnya. Mereka lalu berkomunikasi lewat ketukan tembok, misalnya satu ketukan huruf A, dua ketukan huruf B, dan seterusnya. Tiap ketukan itu diterjemahkan dengan kata-kata dan memastikan informasi dan cerita mereka tersampaikan, bahkan mereka bermain catur hanya melakukan ketukan. Tahun 1976, mereka terus diancam dan diperlakukan secara tidak manusiawi, sampai urusan buang hajat pun harus mereka lakukan di tempat yang tidak layak. Di mana adegan ini sedikit lucu. Ketika Nato menahan dirinya untuk buang hajat karena kondisi tangan yang terborgol menyulitkannya untuk jongkok. Nato kemudian minta tolong, namun tidak satupun yang berani membantunya. Karena para sipir harus meminta izin dulu dari komandan tertinggi sebelum mendapatkan perintah dari sang jenderal. Hal ini membuktikan bagaimana sistem kediktatoran dibangun berdasarkan ketergantungan keputusan pemimpin. Dan betapa penjara politik merupakan tempat tersadis untuk menyiksa mental para tahanan. Di tempat yang tidak layak, sempit, kotor, dan penuh tikus. Bahkan di dalam sel pun mereka tidak diizinkan untuk melewati garis putih. Dengan terpaksa mereka harus meringkuk di pojok tembok. Namun mereka tetap bertahan dan menunjukkan bahwa jiwa patriotisme mereka tidak dapat dimatikan. Tahun 1977, Russo menyalurkan hobinya menjadi ghostwriter, di mana Russo membantu sang jenderal untuk mengirimkan surat-surat cinta kepada wanita yang disukainya, menandakan bahwa semangat dan kreativitasnya tidak bisa ditaklukkan meski dalam kondisi yang memprihatinkan, dan untuk pertama kalinya Russo diberikan makanan enak dan sebatang rokok. Sebelum akhirnya mereka dibawa ke penjara bawah tanah yang luasnya hanya seukuran tubuh, dan ternyata penjara itu lebih mengerikan dari penjara sebelumnya, di mana mereka disiksa habis-habisan sampai disetrum berkali-kali hingga 2 tahun lamanya. Tahun 1979 mereka dikembalikan ke penjara sebelumnya, di mana Nato akhirnya diizinkan untuk bertemu dengan putrinya bernama Gabriela. Sebelumnya, Nato meminta saran pada Russo karena dia adalah seorang penyair dan novelis. Di pertemuan singkat itu, Nato menceritakan sebuah kisah walaupun tidak lama, setidaknya sedikit membuat rasa rindunya terobati, dan akhirnya penjaga menyeretnya kembali ke dalam sel. Saking laparnya, terkadang mereka memakan rumput kering yang menjadi bantal di dalam sel. Saat itu, Komite Internasional Palang Merah yang memberikan perlindungan hukum terhadap tahanan datang untuk mengecek apakah tahanan diperlakukan dengan baik atau tidak. Para sipir kemudian memasukkan fasilitas lengkap ke dalam sel untuk mengelabui pemeriksaan. Tidak hanya itu, mereka juga dipaksa berbohong di depan Komite Palang Merah atas kondisi yang dialaminya, dan setelah pemeriksaan selesai, semua fasilitas pun kembali dikeluarkan. Nato akhirnya dipanggil oleh sang jenderal atas penemuan kode-kode aneh yang tertulis di sabun. Nato mengelak dan mengatakan kalau itu hanyalah rumus-rumus peluang dalam permainan judi. Setelah itu, Nato bercerita kepada sang jenderal atas kekejaman rezim yang dialaminya tepatnya pada tahun 1972 lalu, di mana keluarganya ikut dibantai habis-habisan oleh pasukan pemerintah karena dianggap sebagai pemberontak. Atas peristiwa itu, Nato harus kehilangan kakaknya sekaligus istri yang sangat dicintainya.
Namun beruntungnya, putrinya berhasil selamat karena tidak berada di rumah itu. Sehingga pada adegan sebelumnya ketika Nato bertemu putrinya, Gabriela hanya sendirian. Kembali ke Nato dan Pepe yang bersembunyi di atas balkon, memilih menyerah dan takluk pada tangan besi pemerintah. Namun sang jenderal yang berhati keras tidak berasa iba sedikit pun dan mengatakan kalau Nato tidak akan pernah keluar dari penjara itu. Sementara Pepe berkesempatan bertemu dengan ibunya, di mana Pepe sudah tidak kuat bertahan lalu menceritakan semuanya kepada sang ibu kalau selama di penjara mereka dianiaya dari berbagai arah, bahkan disiksa dengan suara ultrasonik. Sang ibu kemudian marah lalu memaksa Pepe agar tetap bertahan dan menolak segala bentuk penyiksaan bagaimanapun caranya. Kata-kata penyemangat terus dilontarkan sampai sang ibu berpesan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merenggut isi hatimu. Mereka yang menyerah adalah orang-orang yang sudah kalah. Pagi itu, Pepe mencoba melawan dan meneriaki para penjaga yang sedang upacara dengan kata-kata yang kasar. Dan tentu saja hal itu direspon dengan tegas oleh sang jenderal, di mana Pepe harus mendapatkan hukuman tambahan yang tentunya lebih menyakitkan, yaitu sebuah antena kecil yang dimasukkan ke dalam telinga, di mana antena itu mampu mengendalikan pikiran dan rasa sakit. Pepe kemudian dibawa menemui seorang dokter untuk memeriksa kondisinya. Dokter itu mengatakan kalau Pepe mengalami kelainan yang bersifat kronis, di mana hal itu membuat stres, tertekan, dan menghayal. Dokter juga menyarankan agar Pepe makan dan istirahat yang cukup, di mana semua itu tidak pernah ia dapatkan selama di penjara. Saat itu Pepe juga terpaksa berbohong kalau di telinganya telah ditanam antena karena takut akan mendapatkan siksaan yang lebih kejam. Tahun 1980, di mana lagu-lagu kebangsaan sudah mulai terdengar, menandakan bahwa rezim kediktatoran itu telah melemah akibat banyaknya penolakan dari seluruh masyarakat Uruguay yang tidak lagi bersimpati kepada pemerintah. Dalam perhitungan suara terakhir, sebanyak 80% suara yang menentang keras menolak rezim ini. Sang jenderal yang merasa jabatannya tidak akan bertahan lama lagi, kembali melepaskan hasratnya dengan memukuli Pepe dan kawan-kawannya dengan beringas. Dan semangat dan perjuangan mereka memilih bertahan dengan keyakinan bahwa mereka bisa melewati semua ini. 4 tahun kemudian, sistem demokrasi kembali berlaku setelah seluruh masyarakat Uruguay bersatu untuk melengsarkan Juan Maria Bordaberry dari kursi kepresidenan. Kabar itu merupakan udara segar bagi para tahanan, di mana mereka telah terbebas dari belenggu kekejaman rezim dan selangkah lagi mereka akan dibebaskan. Saat itu, sang jenderal menemui Russo dan mengatakan kalau dirinya sudah menikah dengan wanita itu berkat surat-surat cinta dari Russo. Setelah terbit surat perintah yang menyatakan atas pembebasan terhadap para tahanan, mereka akhirnya dibebaskan dan pergi menemui keluarganya masing-masing. Kedatangan mereka disambut meriah oleh masyarakat dan dianggap sebagai pahlawan yang membela hak-hak orang miskin. Eleuterio Fernandez Huidobro alias Nato akhirnya menjadi senator dan menteri pertahanan dan meninggal pada tanggal 5 Agustus 2016. Mauricio Rosencroft alias Russo akhirnya menjadi direktur kebudayaan di kota Montevideo dan juga sebagai penyair, novelis, dan dramawan. Sementara Jose Mujica alias Pepe akhirnya menjadi anggota Kongres dan senator, lalu menjadi Presiden Uruguay pada tahun 2010 di usia 75 tahun, dengan masa jabatan 5 tahun dari 2010 sampai 2015, dan merupakan presiden termiskin di dunia.
Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.